Haleluya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Vivian Jiraindadi. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 2. Nah, dengan tema anak muda yang berdampak. Nah, seringkali anak muda itu dianggap masih muda, belum tahu apa-apa. Nanti saja kalau sudah dewasa baru serius sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata sebaliknya, jangan biarkan masa muda kita diremehkan. Artinya jangan meremehkan masa muda kita. Jadi sekarang kita bisa jadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi dampak bagi keluarga kita, bisa menjadi dampak bagi teman kita. Nah, yang membuat kita atau alasan anak muda untuk selalu berdampak yang pertama sini yaitu masa muda bukanlah alasan untuk hidup sembarangan. Nah, alasannya karena banyak anak muda berpikir nanti saja nikmati saja dulu hidup, nanti baru bertobat dari belakang. Nah, padahal masa muda ini adalah masa yang menentukan arah hidup kita. Kalau masa muda dipakai untuk dosa, pergaulan yang salah, tanpa hidup dengan Tuhan, dampaknya akan panjang dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita hancur di masa depan kita sebagai anak-anak muda karena kesalahan, karena salah pilih dan di masa muda kita. Tuhan tidak mau kita jauh dari Tuhan, tapi Tuhan mau ketika kita menjadi anak muda yang berdampak, artinya harus berdampak dalam kehidupan pribadi kita dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memanggil anak muda jadi teladan. Nah, ayat ini sangat jelas berkata, jadilah teladan. Teladan dalam hal apa? Perkataan. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Apa yang kita ucapkan menunjukkan siapa kita. Tidak kasar dan tidak suka menjatuhkan orang lain, dan tingkah laku kita. Orang bisa melihat hidup kita bukan cuma karena kata-kata. Tingkah laku kita saja orang bisa melihat apakah kita ini memang berdampak, mencerminkan kebenaran firman Tuhan, mencerminkan kasih Tuhan. Anak muda itu harus mempunyai kasih, tidak egois, tapi memiliki kasih. Tuhan mau kita belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, dan Tuhan mau kita memiliki iman, tetap percaya pada Tuhan walaupun keadaan tidak mudah. Walaupun dalam kehidupan anak muda itu banyak sekali tantangan, persoalan yang datang dalam kehidupan anak muda. Banyak pengaruh yang membuat anak muda itu jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan mau iman kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat. Nah, dan kita harus juga menjaga kesucian kita, menjaga kehidupan kita dari dosa, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan godaan teknologi yang bisa, kalau kita tidak menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin, maka kita bisa lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mari jadilah anak muda yang berdampak, anak muda yang tidak mudah mengikuti ajaran-ajaran dunia ini yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Jadilah anak muda yang rajin berdoa, rajin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan rajin membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan lakukan kebenaran firman Tuhan. Contoh kalau kita melihat Daud masih muda tapi dipakai Tuhan. Yusuf masih muda tetapi dipakai Tuhan karena dia tetap setia. Kenapa? Karena mereka hidup dekat dengan Tuhan. Untuk itu, hari ini kita belajar berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Mari hidup berdampak bagi Tuhan. Jangan tunggu nanti kita sudah tua atau kita sudah dewasa baru kita mau hidup benar. Tetapi dari sekarang, dari masa muda kita harus sempurna. Kita harus sempurna untuk dipakai Tuhan. Mulai sekarang jaga hidup kita, pilih yang benar dan jadilah teladan. Tanya diri kita, apakah kita hidup sudah menjadi contoh yang baik atau belum. Hari ini waktunya yang tepat untuk kita berubah. Mari berubah dari cara hidup kita. Biarlah kita menjadi anak-anak muda yang memiliki karakter Kristus. Anak-anak muda yang mencerminkan teladan Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan.